Halo jagoan MIPA, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan bangun ruang sisi datar. Nomor 1. Banyak titik sudut pada prisma segi 12, berarti N-nya adalah 12. Rumusnya, banyak titik sudut adalah 2N. Sehingga jawabannya 2 dikali 12 sama dengan 24. B. Nomor 2. Diketahui beberapa bangun ruang sebagai berikut. Prisma segi 8, N-nya 8. Prisma segi 22, N-nya 22. 5 segi 23, N-nya 23. Dan 5 segi 12, N-nya 12. Tentukan bangun yang memiliki 24 rusuk. Yang pertama, untuk prisma segi 8, rumusnya adalah 3N. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Benar. Untuk yang kedua, rumusnya 3N juga. Berarti 3 dikali 22. Berarti 66. Salah. Untuk yang ketiga rumus limas 2N, berarti 2 dikali 23, 46, salah. Dan yang keempat rumusnya juga 2N, jadi 2 dikali 12, 24, benar. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah 1 dan 4. C. Selanjutnya nomor 3. Banyak bidang diagonal balok adalah 6. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nomor 4, sebuah balok memiliki sisinya ada 6 yang belum tentu sama besar, kemudian rusuknya ada 12 dan titik sudutnya ada 8, berarti 6, 12, 8A. Kalau nomor 5, sebuah kubus memiliki sama dengan balok, tapi semuanya sama besar, 6, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Jawabannya juga A. Untuk nomor 6, sebuah 5 segi 7, berarti N-nya 7, memiliki berapa sisi? Rumus sisi adalah N plus 1, berarti 7 tambah 1, 8. Rumus yang kedua, rusuk. Rusuk sama dengan 2N, berarti 2 dikali 7, 14. Dan satu lagi titik sudut. Titik sudut berarti rumusnya N plus 1. 7 tambah 1, 8 titik sudut. Jadi jawabannya adalah 8 sisi, 14 rusuk, dan 8 titik sudut. D. Selanjutnya soal nomor 7. Luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 6 adalah luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 dikali sisi kuadrat. Berarti 6 dikali 6 pangkat 2. 6 dikali 36. 216 cm pangkat 2. Nomor 8. Luas permukaan balok dengan panjang 8. Lebarnya adalah 6 cm dan tingginya adalah 4 cm. Luas permukaan rumusnya 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi 2 dikali panjangnya 8, lebarnya 6, panjangnya 8, tingginya 4, dan lebarnya masukkan 6, tingginya 4. Kita kali 2, 8 kali 6 berarti 48, 8 kali 4 32, dan 6 dikali 4 24. 2, untuk yang di dalam kurung kita hitung dulu. 48 ditambah 32 berarti 80, 80 ditambah 24 berarti 104. Setelah dikali 2 hasilnya 208 cm pangkat 2. Jawaban untuk nomor 8 adalah D. Oh ya, tadi lupa, jawaban untuk nomor 7 adalah D juga. Kawat 10 meter
Akan dibuat kerangka balok dengan panjang 27. Kita tulis panjangnya 27 cm, lebarnya 21 cm, dan tingginya 12 cm. Yang ditanya, berapa kerangka balok paling banyak yang dapat dibuat? Rumus panjang kerangka balok. Kerangka balok sama dengan 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi sama dengan 4 dikali panjangnya 27, lebarnya 21, dan tingginya 12. 4 dikali 27 tambah 21 tambah 12, 60. Berarti 4 dikali 60, 240 cm. Banyak balok sama dengan kawatnya 10 meter, berarti dikali 100 karena dia mau ke senti, dibagi dengan 240 cm. 10 kali 100 berarti 1000, dibagi 240. Hasilnya 4,1 sekian. Jadi banyak balok yang dapat dibuat adalah 4 buah. C. Soal nomor 10. Pada suatu balok, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi adalah 3:2:1. Panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 3:2:1. Volume sama dengan 750 cm pangkat 3. Yang ditanya luas alas. Luas alas. Oke. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 750 cm pangkat 3. Panjangnya kita anggap perbandingannya 3, berarti kita misalkan sebagai 3x. Jadi panjangnya kita tulis dulu sebagai 3x, lebarnya sebagai 2x, dan tingginya sebagai x. Jadi masukkan panjangnya 3x cm, lebarnya 2x cm, dan tingginya x cm. 750 cm pangkat 3 sama dengan 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 6. 6x pangkat 3 cm pangkat 3. Jadi x pangkat 3 sama dengan 750 dibagi 6. Hasilnya adalah 125. Ini baru x pangkat 3-nya. Jadi x-nya adalah akar 3 dari 125, yaitu 5. Setelah mendapat x sama dengan 5, lalu kita substitusi ke P. Berarti tinggal 3 dikali 5, yaitu 15 cm. Untuk L, 2 dikali 5, berarti 10 cm. Dan untuk tingginya berarti X, 5 cm. Pertanyaannya adalah luas alas. Luas alasnya berarti berbentuk persegi panjang. Panjang kali lebar. Berarti 15 cm dikali 10 cm. Jawabannya 150 cm pangkat 2. Jawabannya A. Nomor 11. Alas sebuah limas berbentuk persegi. Kita gambarkan dulu limas. Gambarnya seperti ini ya. Alasnya berbentuk persegi dengan keliling. Keliling alas sama dengan 48 cm. Dan tinggi pada rusuk tegaknya adalah 10. Di sini 10. Misalkan ini T, A, B, C, D. Tentukan volume limas. Keliling rumusnya adalah 4 dikali sisi. Jadi 48 cm sama dengan 4 dikali sisi. Sisinya berarti 48 cm dibagi 4. 12 cm. Kita mencari tingginya dulu. Tinggi limas. Gambarnya seperti ini. Oke. Berarti kita harus mencari tingginya. Sekarang tinggi kita bisa pakai rumus. Kita buka dulu segitiganya di sini. Ini 10 cm. Ini berarti setengah dari sisi 6 cm.
Kita mencari tinggi. Tinggi sama dengan, pakai Pitagoras, 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Diakarin, jadi 100 dikurang 36 sama dengan akar 64. Berarti 8 cm. Kemudian kita ke pertanyaan, yaitu volume limas. Volume sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas alasnya berbentuk persegi, berarti sisi dikali tinggi dibagi 3. Sisinya adalah 12 dikali 12 dikali 8 dibagi 3. 12 dibagi 3, 4, dikali 12 dikali 8. Tinggal kita kali, 4 kali 12 dikali 8. Jawabannya 384 cm pangkat 3. A. Soal selanjutnya, alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi alas 14 dan tinggi limas 24. Berapakah luas permukaan limas? Kita gambarkan dulu limas segi 4. Kita kasih huruf, misalkan di sini T, A, B, C, D. Sisi alasnya 14 dan tinggi limas adalah 24 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan limas. Kita perlu mencari tinggi sisi tegak. Kita gambarkan segitiga untuk mencari tinggi sisi tegak. Oke, misalkan di sini X. Berarti di sini T, di sini X, di sini misalkan O. Di sini berarti O. O ke X berarti setengah dari 14, berarti 7. Dan T ke O tingginya berarti 24. Kita mencari TX. TX kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OX kuadrat. Berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 576 ditambah 49, 625. Jadi TX sama dengan akar 625, 25 cm. Kemudian kita balik ke luas permukaan. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kita lihat luas sisi tegaknya berarti terdiri dari 4 segitiga. Berarti luas alasnya sisi kali sisi karena berbentuk persegi. Dan luas sisi tegaknya ada 4 segitiga. 4 dikali alas dikali tinggi segitiga dibagi 2. Sisinya 14 dikali 14 ditambah 4 dikali alasnya 14 dikali tingginya. Tingginya berarti 25 tinggi segitiga dibagi 2. 14 kali 14 196. 4 dibagi 2 2. 2 kali 25 50. 50 kali 14 berarti 50 dikali 14 itu 700. Jadi jawabannya 896 cm pangkat 2. A. Perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku. Sisi OP 10 cm, kemudian KL 16 cm, OK 8 cm, dan LM 9 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma perlu mencari keliling, berarti kita harus mencari sisi PL. Ini kita perlu cari terlebih dahulu. Kita bentuk segitiga. Ternyata segitiga siku-siku, kita buka di sini, gambarkan segitiga PL, di sini misalkan X. X ke L berarti 16 kurangin 10, 6. Kemudian P ke X sama dengan K ke O berarti 8. Berarti kita mencari sisi PL. PL kuadrat sama dengan pakai Pitagoras, XL kuadrat ditambah PX kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64, 100. Akarkan, kemudian PL sama dengan 10 cm. Luas permukaan prisma sama dengan
2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk trapesium, berarti 2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Kemudian ditambah keliling kali tinggi. 2 sama 2 boleh dicoret. Jumlah sisi sejajar berarti ada OP ditambah KL. Dikali tingginya ada OK, ditambah kelilingnya. Kelilingnya berarti ada OP, ditambah PL, ditambah LK, dan ditambah KO. Dikali tinggi, tingginya LM. Kemudian kita masukkan angkanya. OP 10, KL 16, dikali OK 8, ditambah OP 10, PL tadi 10, LK 16, KO 8, dikali tingginya 9. 10 tambah 16 berarti 26, dikali 8, ditambah 10 tambah 10, tambah 16, tambah 8, 44, dikali 9. 26 dikali 8, 208, 44 dikali 9, 396. Dijumlah hasilnya 604 cm pangkat 2. Jawabannya C. Soal nomor selanjutnya, volume dari prisma di samping adalah, ini gambarnya adalah prisma segitiga. Diketahui AB-nya 40, tingginya 30, dan tinggi prismanya 40. Kita cari luas dulu. Luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 40 cm, tingginya 30 cm, dibagi 2. 40 dibagi 2, 20. 20 kali 30 berarti 600 cm pangkat 2. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi sudah kita hitung 600 cm pangkat 2, tingginya 40 cm. Kita kali 600 kali 40, hasilnya 24.000 cm pangkat 3. Soal selanjutnya, luas permukaan prisma yang tingginya 10 cm dengan alasnya berupa belah ketupat dengan panjang diagonal 6 dan 8 cm. Pertama, kita harus mencari sisinya. Kita cari misalkan sisi DC. Berarti di sini D, di sini C, di sini anggap saja O. Separuh dari 6 berarti 3, dan setengah dari 8 berarti 4. Kita cari sisi DC. DC kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah OD kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 16 ditambah 9, berarti 25. Jadi DC sama dengan akar 25. Akar 25 berarti 5 cm. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling kalikan tinggi prisma. 2 dikali alasnya berbentuk belah ketupat, rumusnya setengah, dikali diagonal 1, dikali diagonal 2, ditambah kelilingnya berarti 4 dikali sisi, dikali tinggi prisma. 2 dicoret, D1 6 cm, D2 8 cm, ditambah 4 dikali sisinya 5 cm, dikali tinggi prisma 10 cm. 6 dikali 8, 48 cm pangkat 2, ditambah 4 dikali 5, 20, dikali 10, 200 cm pangkat 2. Hasilnya 248 cm pangkat 2. Jawabannya A.